Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yin Kun yang kembali memerintahkan praktisi lainnya untuk menghabisi Si Hao. Sehingga pada pertarungan yang ke-587 Si Hao lagi-lagi terluka akibat serangan dari serigala kuno. Tetapi luka tersebut tidak mengeluarkan darah sedikit pun, yang menandakan kalau proses yang Si Hao lalui sebentar lagi akan selesai. Kemudian dirinya membalas serangan dari serigala kuno dengan kekuatan yang lebih besar, sampai-sampai membuat serigala itu terhempas jauh dan meledak. Namun masih banyak praktisi lain yang sudah bersiap untuk menyerang Si Hao. Mereka semua menjadi sangat bersemangat karena hadiah yang dijanjikan oleh Yin Kun, dan dalam pertandingan terakhir tubuh Si Hao semakin lemah, sehingga ia hanya bisa membunuh 9 orang praktisi. Tapi tak terasa kini dirinya telah melewati 600 kali pertarungan. Si Hao juga bergumam, "Aku pernah mendengar orang aneh kuno memenangkan lebih dari 700 kali putaran dalam pertandingan, lalu orang tersebut dinyatakan sebagai pemenang, sebelum menyelesaikan proses kultivasinya. Oleh sebab itu ia ingin menyelesaikan pertarungan secepat yang dirinya bisa, karena jika Master Sekte dari dunia luar berhasil masuk ke sana, hal tersebut pasti akan sangat berbahaya bagi dirinya." Lalu setelah melalui banyak rintangan di pertandingan itu, Si Hao pun akhirnya berhasil memenangkan putaran yang ke-700. Semua praktisi yang menyaksikan kejadian tersebut tentu menjadi tak menyangka. Bahkan banyak orang merasa kalau Si Hao memang sangatlah kuat. Pertarungan pun terus berlanjut sampai Si Hao mencapai ronde ke-795. Dan sekarang dirinya sudah tak bisa lagi menahan seluruh cedera yang didapatkan. Ia berpikir, seharusnya aku bisa langsung menjadi pemenang, tetapi tanpa diduga hal itu tidak terjadi. Kemudian Si Hao memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu, lalu setelahnya dia mencoba mempelajari kembali teknik dari Dewi Willow. Namun Yin Kun terus memprovokasi dirinya untuk melawan para penduduk asli dari Immortal Ancient. Bahkan Yin Kun juga berkata, "Jika kau memang benar-benar hebat, seharusnya dirimu tidak keluar dari arena pertarungan," sehingga praktisi lainnya mulai menertawakan Si Hao. Mendengar perkataan dari Yin Kun membuat Si Hao menjadi marah. Lantas dia mengeluarkan sebuah pedang abadi untuk membantai mereka semua. Pertarungan lagi-lagi tak dapat terhindarkan. Para penduduk asli pun mengajak jenius lain untuk bersatu agar bisa membunuh Si Hao. Tapi ada beberapa orang yang berteriak, memerintahkan dirinya untuk menghabisi penduduk asli dari Immortal Ancient. Orang-orang yang mengatakan hal itu tidak menunjukkan diri sedikit pun, karena mereka hanya menghasut para praktisi lain agar semakin membenci Si Hao. Namun Si Hao menegaskan, "Meskipun kalian tidak memperlihatkan diri, tapi aku sudah tahu di mana kalian semua bersembunyi." Lalu dirinya segera menghunuskan pedang abadi miliknya, sehingga cahaya pedang melesat keluar dan membuat orang-orang tersebut mati seketika. Kemudian tubuh Si Hao akhirnya semakin melemah, karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatan. Beberapa klan besar pun bergegas maju untuk melindungi dirinya. Para ahli dari klan jiwa juga sudah berdiri mengelilingi Si Hao, sebab mereka tak akan membiarkan orang lain menyakiti dirinya lagi. Mereka semua berharap kalau Si Hao pasti bisa mendapatkan cairan kesengsaraan petir, namun Yin Kun menganggap bahwa mereka semua adalah seorang pengkhianat, sebab seharusnya mereka saling mendukung sebagai sesama penduduk asli. Tetapi tak banyak bicara, Si Hao kembali melancarkan serangan pedang abadi, sehingga hanya dengan satu kali tebasan pedang, dirinya berhasil membunuh 8 orang praktisi. Bahkan Yin Kun hampir saja terkena serangan dari pedang milik Si Hao. Yin Kun menegaskan,
orang sepertimu tidak pantas untuk membantai sekte darah perak milikku. Tapi Si Hao hanya tersenyum mendengar perkataan darinya, karena dia sudah pernah menghajar Yin Kun saat di Pulau Jiwa. Bahkan jika ahli paling kuat dari sekte darah datang untuk membunuhnya, Si Hao tidak akan pernah merasa takut sedikit pun. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut sampai dibuat tak percaya, karena ras darah perak dianggap sebagai ras yang paling suci. Dan biasanya tidak ada satu orang pun yang berani memprovokasi ras darah. Yin Kun pun menjadi sangat marah mendengar perkataan Si Hao. Jadi dia menyuruh pasukannya kembali maju untuk membantai Si Hao. Tak hanya itu saja, orang-orang dari 3.000 provinsi juga segera mengambil tindakan. Sebab mereka semua tidak suka dengan pencapaian yang diraih oleh dirinya, sehingga tubuh Si Hao yang tadinya melemah kini mengeluarkan sebuah sinar, yang ternyata sinar tersebut berasal dari esensi darah makhluk tertinggi. Padahal Si Hao sendiri tak berani untuk membakar esensi itu, karena dirinya takut darah makhluk tertinggi terus muncul sampai waktu yang cukup lama. Namun karena tak memiliki pilihan lain, akhirnya ia pun membakar esensi darah tertinggi itu, sehingga saat ini tubuh Si Hao pun dipenuhi dengan energi vitalitas. Kemudian dirinya langsung menyerang mereka semua dengan membabi buta. Dia juga menghempaskan serangan pedang abadi, sampai membuat beberapa praktisi langsung tewas. Kemudian Si Hao kini berhadapan dengan Yin Kun. Si Hao segera melemparkan serangan terkuatnya ke arah Yin Kun. Tapi dengan sombong Yin Kun mengatakan, orang sepertimu tidak akan pernah bisa membunuhku. Lalu dia mengaktifkan semua artefak untuk membalas serangan Si Hao. Tetapi sangat disayangkan tidak satupun serangan dari artefak itu mampu melukai Si Hao. Si Hao kembali menghempaskan serangan pedang abadi, yang mana hanya dengan satu kali tebasan saja, dirinya berhasil membelah tubuh Yin Kun menjadi dua. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, beberapa orang dari sekte besar pun mulai melarikan diri, tapi dengan gerakan cepat Si Hao langsung menghabisi mereka semua. Bahkan lebih dari 1.000 mayat bergeletakan di sana. Namun Si Hao terus saja membakar esensi darah makhluk tertinggi miliknya sampai habis. Lalu setelah itu ia duduk seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Tak berselang lama seutas vitalitas muncul di tubuh Si Hao. Kemudian lengannya langsung mengeluarkan sebuah cahaya. Dan seiring berjalannya waktu tubuh Si Hao mulai berkembang dengan vitalitas yang luar biasa. Sampai-sampai seluruh tubuhnya bercahaya, seperti tubuh emas yang mengalami kelahiran kembali. Melihat hal itu, dewa surgawi dari klan darah perak menjadi sangat murka, bahkan mereka tak akan membiarkan Si Hao hidup setelah membunuh Yin Kun, sehingga salah satu di antara mereka melancarkan serangan jarum ilahi ke arah Si Hao. Dan ternyata jarum tersebut adalah sebuah artefak magis milik jenius darah perak yang sulit dihindari, tapi secara tiba-tiba, Dewa Surgawi ras jiwa mengayunkan lengannya untuk menghalau serangan itu. Seketika itu juga hukum alam Dewa Surgawi ras jiwa menyebar, sampai mengunci arena tersebut. Bahkan artefak magis yang menyerang Si Hao langsung dibuat hancur. Kemudian Dewa Surgawi ras jiwa berdiri di hadapan Si Hao, untuk memberikan perlindungan. Jenius darah perak pun kembali melancarkan serangan dengan kekuatan penuhnya. Kemudian dia merubah dirinya menjadi sebuah pohon perak, lalu setelahnya segera menerjang Dewa Surgawi ras jiwa menggunakan cabang-cabang kokohnya, sehingga pertarungan antara jenius darah perak dengan Dewa Surgawi ras jiwa akhirnya terjadi. Namun tanpa diduga alam Immortal Ancient mulai bergetar hebat, retakan yang awalnya kecil kini semakin bertambah besar. Dan sepertinya para master sekte dunia luar yang menyerang celah itu telah berhasil. Sehingga membuat penduduk asli Immortal Ancient mulai merasa khawatir, sebab hal tersebut tidak pernah terjadi sekalipun di alam ini. Lalu tanpa diduga Gu Jianyun langsung menaiki arena. Dirinya menyadari, jika para praktisi alam luar masuk ke dalam Immortal Ancient, maka sulit baginya untuk mendapatkan sebuah peluang. Kemudian ia menantang semua orang untuk bertarung dengannya.
Tetapi dengan tingkat kultivasinya yang telah mencapai puncak, para praktisi di sana pun berpikir sejenak sebelum melawannya. Kemudian seiring berjalannya waktu, Gu Jianyun telah berhasil memenangkan 50 kali pertarungan. Hal itu tentu membuat semua orang semakin dibuat terkejut melihatnya, karena Jianyun dengan tenang bisa melewati putaran hanya dengan berdiri di atas arena. Yang ternyata semua itu disebabkan oleh sisa-sisa efek kekuatan milik Si Hao. Dan selama tidak ada orang lain yang maju untuk bertarung dengannya, maka ia akan terus lolos sampai putaran berikutnya. Ketika ronde ke-100 tiba, seorang ahli akhirnya pun datang untuk melawan Jianyun. Ahli tersebut berkata dari kejauhan, "Aku akan melawanmu meskipun sampai mati." Pemuda berambut abu-abu itu ternyata memiliki dendam pada Gu Jianyun. Pemuda ini juga merupakan salah satu dari orang aneh kuno. Sehingga tanpa banyak bicara mereka berdua pun langsung bertarung. Lalu setelah beberapa kali serangan, pemuda tersebut terbunuh dengan satu jari milik Gu Jianyun, dan saat dirinya ingin membakar mayat pria itu, secara tiba-tiba hamparan darah berubah menjadi 10.000 tetesan. Kemudian seluruh tetesan itu melesat ke arah Gu Jianyun, yang membuat dirinya segera menghindar agar bisa mempertahankan nyawanya. Jadi ini adalah alasan mengapa pemuda tadi masih bisa hidup, setelah kalah melawan Gu Jianyun di pertarungan sebelumnya. Dan tetesan tersebut merupakan teknik kitab suci darah tanpa air, sehingga selama masih ada satu tetes darah saja yang tersisa, pemuda itu tidak akan pernah mati. Tapi pada akhirnya Jianyun menggunakan kekuatan tertingginya, untuk menghabisi pemuda tersebut sebanyak 9 kali, cahaya berdarah pun perlahan menghilang karena pria itu telah tewas. Lalu Jianyun kembali menantang praktisi lainnya agar melawan dirinya, lantas pada putaran yang ke-200 terjadilah sesuatu yang tak terduga. Saat itu ada seorang praktisi yang naik ke arena dan menghasilkan sebuah artefak magis. Pada awalnya mereka semua tidak merasakan adanya sesuatu yang aneh, namun tak berselang lama aura menakutkan mulai terpancar. Hal itu disebabkan artefak magis Dewa Surgawi yang dibawa oleh sosok misterius tersebut. Bahkan seharusnya ini tidak pernah terjadi, karena seorang praktisi biasa tidak diperbolehkan membawa senjata seperti artefak itu. Sehingga Gu Jianyun mengalami luka yang cukup parah karena terkena aura artefak magis. Tetapi dirinya meraung keras sampai menyatu dengan pedang suci miliknya. Lalu setelah itu Gu Jianyun berhasil menghabisi musuhnya. Tapi artefak magis Dewa Surgawi milik praktisi tadi segera terbang ke udara. Sedangkan Gu Jianyun sangat terkejut, ketika melihat seorang kultivator yang sangat luar biasa, dan dengan kondisinya yang terluka parah Jianyun tidak mungkin bisa menghadapinya, jadi dirinya segera melompat dan menghilang dalam sekejap mata. Ternyata orang yang dilihat oleh Jianyun adalah Ning Chuan. Saat tiba Ning Chuan menginjak simbol Dao yang memiliki energi kuat, tapi kemudian area di tempat itu langsung meledak. Dan yang membuat para praktisi menjadi tak percaya adalah kehadiran Ning Chuan yang ternyata masih hidup. Baru diketahui bahwa dirinya telah berhasil melewati kesengsaraan petir surgawi. Ia segera melangkah menuju arena untuk menatap semua orang, sedangkan Si Hao duduk di sana dengan sinar keemasan yang keluar dari tubuhnya. Lalu saat Ning Chuan tiba dirinya langsung membuka matanya. Di kejauhan Si Hao juga melihat 10 Raja Mahkota, sehingga semuanya mungkin tidak lama lagi akan ditentukan. Ia ingin mengetahui sekuat apakah kedua raja kuno tersebut. Di sisi lain terlihat Ning Chuan yang telah berdiri di arena, sehingga membuat para praktisi lain tidak berani melawan dirinya, dan akibatnya Ning Chuan berhasil melalui 200 kali putaran dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa saat kemudian datanglah seorang dewa sejati, yang langsung menyerang Ning Chuan dengan bilah tulang, sebab dewa sejati itu penasaran sebesar apakah kekuatan dari Raja 5 Mahkota, tetapi hanya dengan tangannya bilah tulang tersebut berhasil dihancurkan. Namun tak diduga bilah tulang yang telah patah, ternyata masih bisa melancarkan serangan ke arah Ning Chuan,
seolah-olah memiliki kecerdasan, dan sudah jelas bahwa bilah tulang itu merupakan artefak magis Dewa Surgawi. Benda tersebut dikenal dengan sebutan pisau tak terbentuk. Ini adalah kali kedua artefak magis Dewa Surgawi dimunculkan, sehingga semua orang yang ada di sana menjadi kebingungan. Lalu tak berselang lama bilah tulang itu menghancurkan kehampaan. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 196 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.